warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ustazah akan menyampaikan tentang materi isomer senyawa organik. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis tentang jenis-jenis isomer yang terdapat dalam senyawa organik. Nah, sebelum Ustazah masuk ke klasifikasi isomer, kita lihat terlebih dahulu fenomena keisomeran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan diamati ya di sini ada yang namanya cisplatin injection. Jadi cisplatin ini adalah senyawa anti kanker yang digunakan untuk terapi kemoterapi pada penderita kanker. Nah, senyawanya disebut cisplatin. Dia memiliki aktivitas sebagai obat dalam kemoterapi kanker. Nah, cisplatin ini memiliki isomer yang disebut sebagai transplatin. Transplatin itu memiliki sifat yang berlawanan dari cisplatin, yaitu dia tidak punya aktivitas sebagai obat, ya, dia malah mendeaktivasi. Nah, silakan diamati di sini bahwa untuk senyawa cisplatin, senyawa yang terdiri dari atom pusat platina, sama-sama platina, sebab kalian amati di sini memiliki gugus Cl, ya, ada Cl-nya juga, ada 2, ada NH3 juga di sini. Nah, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah posisinya, ya, posisi NH3. Jadi cis di sini posisinya adalah searah untuk atom klorinnya dan atom amoniaknya, sedangkan di transplatin itu posisi dari molekul NH3 itu saling berseberangan. Nah, ini yang kita katakan sebagai isomer, ya. Jadi memiliki 2 buah senyawa atau lebih yang memiliki kesamaan rumus molekul begitu, tapi memiliki struktur yang berbeda. Nah, kita lihat tata konsepnya terlebih dahulu. Isomeri itu dalam ilmu kimia itu dibedakan menjadi isomer struktur dan isomer ruang, begitu. Isomer struktur itu terdiri dari isomer rangka, ada isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer ruang itu dibagi menjadi 2, yaitu isomer geometri dan isomer optik atau isomer chiral. Apa sih sebenarnya isomer itu? Isomer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari isos yang artinya sama dan meros yang artinya adalah bagian. Jadi kalau kita definisikan lebih lanjut, isomer itu adalah 2 buah senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul sama, namun terdapat perbedaan dalam urutan atom yang terikat. Nah, selain urutan atomnya juga berbeda, sifatnya juga nanti akan memiliki perbedaan. Senyawa yang berisomer merupakan senyawa yang berbeda sifat fisik dan kimianya. Nah, kita masuk ke isomer rangka terlebih dahulu. Secara definisi, isomer rangka itu merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul, ya, Rm sama tetapi berbeda struktur molekulnya. Kita tinjau dari sifatnya, sifat kimia hampir sama, namun sifat fisik jauh berbeda. Semakin banyak cabang, maka titik didihnya akan semakin rendah. Nah, contohnya di sini adalah C4H10. C4H10 kalau kita tinjau dari rumus molekulnya kan ada CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 termasuk golongan alkana. Nah, C4H10 itu bisa dalam bentuk senyawa normal butana, bisa juga dalam bentuk struktur 2-metil propana. Nah, di sini memiliki sifat fisik yang berbeda, yaitu di boiling point-nya atau titik didihnya. Kalau normal butana, rantai lurus, titik didihnya 0 derajat. Sementara itu untuk 2-metil propana, adanya 1 cabang, itu menyebabkan perbedaan pada titik didih. Di sini titik didihnya adalah lebih rendah, ya, min 10,2. Nah, itu adalah contoh dari isomer rangka. Nah, contoh yang lain dari isomer rangka. Di sini ada pentana, ya, C-nya 5. C5 kalau pentana berarti CnH2n plus 2. Berarti C5H12, ya, C5H12. Nah, senyawa C5H12 itu bisa dalam bentuk pentana, normal pentana, rantai lurus seperti ini.
Bisa juga dalam bentuk 2-metil butana. Ada satu cabang yang terikat pada C nomor 2. Bisa juga dalam bentuk senyawa 2,2 dimetil propana. Nah, seperti ini. Semakin banyak cabang, maka titik didihnya semakin rendah ya, seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Contoh yang lain di sini. Contoh yang lain adalah dari isomer rantai dari golongan alkuna misalkan di sini. Ada 1 heksuna dan 4 metil 1 pentuna. Jadi di sini ada C-nya ada 6. C-nya ada 6 karena dia termasuk golongan alkena, maka CnH2n. Berarti C6H12. Nah, bentuknya bisa strukturnya bisa normal heksuna, kemudian bisa juga dalam bentuk 4 metil 1 pentuna begitu. Nah, mohon maaf di sini heksuna itu alkuna ya. Alkuna berarti CnH2n-2, mohon maaf. CnH2n-2. Nah, di sini bisa dalam bentuk normal heksuna rantai lurus, bisa juga 4 metil 1 pentuna. Selanjutnya kita masuk ke isomer posisi. Apa sih yang dimaksud dengan isomer posisi? Isomer posisi merupakan 2 buah senyawa atau lebih yang bentuk rangkanya sama dan memiliki gugus fungsi yang sama, ya. Namun terdapat perbedaan pada posisi gugus fungsi, di mana gugus fungsi berada pada posisi yang berbeda. Sifat kimianya hampir sama, namun sifat fisisnya berbeda, ya. Contohnya 1 butena dengan 2 butena. Nah, ini adalah contohnya. 1 butena itu memiliki ikatan rangkap di posisi C1, sedangkan 2 butena itu ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Nah, ini yang dikatakan isomer posisi. Ada juga 1 butanol dan 2 butanol ya. 1 butanol gugus OH-nya terikat pada C nomor 1, sedangkan 2 butanol gugus fungsi OH-nya terikat pada C nomor 2. Nah, itu yang dikatakan isomer posisi. Contoh yang lain lagi yaitu 1 butuna dan 2 butuna. Artinya isomer posisi di sini penekanannya pada posisi gugus fungsi itu ya, yang berbeda-beda. Nah, contoh yang lain misalkan di sini normal butanol ya, normal butanol itu C-nya ada 4. Nah, C-nya ada 4. Posisi OH bisa di nomor 1, bisa di nomor 2 seperti ini. N-butanol dengan 2 butanol, bisa juga dengan 2 metil 2 propanol. Nah, ini dikatakan isomer posisi. Kita lanjut ke isomer fungsi. Definisi dari isomer fungsi yaitu 2 buah senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama begitu ya, namun gugus fungsinya berbeda. Sifat kimianya berbeda, sifat fisisnya juga berbeda. Nah, kalau isomer fungsi ini sudah ada ketentuan bahwa kalau alkohol ya 1 propanol dengan metoksi etana. Jadi alkohol itu akan berisomer fungsi dengan eter ya. Jadi alkanol dengan alkoksi alkana. Kemudian alkanal dengan alkanon gitu ya, yang rumus umumnya sama namun gugus fungsinya berbeda. Nah, contohnya ini, alkanol dengan alkoksi alkana. Kemudian ada aldehid dengan keton ya, aldehid dengan keton atau alkanal dengan alkanon. Ini isomer fungsi. Kemudian asam alkanoat dengan alkil alkanoat. Tuh, jadi yang berisomer fungsi itu sepasang-sepasang itu. Selanjutnya adalah isomer geometri. Isomer geometri adalah ikatan antar atom dalam molekul organik yang berikatan tunggal seperti alkana. Dapat berputar secara bebas, namun tidak demikian pada molekul organik berikatan rangkap seperti alkena. Jadi kalau antara alkana dengan alkena itu ada perbedaan. Jika alkena karena ikatannya rangkap, maka dia tidak dapat berputar secara bebas, sehingga dia akan memiliki yang namanya isomer geometri. Ikatan rangkap tidak dapat berputar secara bebas, sehingga dengan rumus molekul yang sama dapat membentuk 2 molekul yang identik. Nah, ini contohnya adalah isomer geometri antara trans 1,2 dikloroetena dengan cis 1,2 dikloroetena. Nah, silakan diamati di sini
bahwa pada isomer geometri posisi trans di sini, posisi trans itu kita lihat dari posisi Cl yang berseberangan ya. Ini kita katakan trans 1,2 dikloroetena. Kalau cis itu letaknya adalah searah. Nah, seperti ini. Ini adalah cis. Cis 1,2 dikloroetena. Ya, seperti ini ya. Ini trans, Cl-nya berseberangan. Kalau cis ini searah ya. Seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Kita tadi sampai pada isomer geometri ya. Nah, ini contoh isomer geometri. Nah, ini isomer geometri. Nah, isomer geometri yang lain contohnya yaitu trans 3-metil 2-pentena ya, posisi metil berseberangan ya, trans 3-metil. Jadi menghitungnya itu adalah penomorannya dari sini, nah ini dari sini. Nah, ini ya, ini kita anggap sebagai rantai panjang ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, cabangnya ada di nomor 3. Makanya dia 3-metil 2-pentena. Kenapa dikatakan trans? Karena ini ada CH3 sama CH3 ini ya. Kalau cis, nah kalau cis ini kan begini. Rantainya lurus, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jika CH3-nya ini terletak searah, maka ini kita katakan cis, seperti itu. Contoh yang lain adalah cis 2-butena ya, cis 2-butena. Cis itu letaknya CH3 searah. Ini cis, kalau trans berarti dia CH3-nya berseberangan seperti ini. Nah, contoh yang lain 2-pentena ya, 2-pentena. 2-pentena itu berarti menghitungnya dari seperti ini ya. Kita buat ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi H yang ada di sini berseberangan sehingga kita katakan dia trans ya. Kemudian kalau cis itu berarti hanya searah begitu ya. Itu untuk isomer geometri. Kita lanjutkan ke isomer yang berikutnya. Isomer geometri yang lain. Kita lihat isomer geometri yang lain. Nah, untuk menyatakan isomer geometri, selain menggunakan istilah cis dan trans, kita menggunakan E dan Z ya. N-Jen untuk berlawanan atau berseberangan, Zusammen itu untuk yang bersamaan. Nah, kalau ini kita lihat dari berat atom ya yang terikat pada rantai induknya. Nah, coba kita lihat di sini untuk E ya, isomer geometri yang notasinya E, maka berat atom yang letaknya rendah itu letaknya berseberangan. Yang berat atom yang berat letaknya juga berseberangan. Kemudian kalau Zusammen yang Z itu bersamaan ya atau searah. Jadi ini sama kayak cis. Yang E ini untuk trans, ini yang Z itu untuk cis. Nah, contohnya ini. Senyawa 1 bromo, 2 kloro, 1 fluoroetena. Nah, kita lihat antara brom, Br dan F itu yang lebih berat atomnya yang mana? Oh, yang lebih berat adalah yang F ya, lebih kecil, ini lebih besar ya. Jadi ini ini yang lebih kecil, ini yang lebih besar. Kemudian Cl dengan H. Cl itu yang besar, ini yang kecil. Nah, kalau kecil searah maka tandanya adalah Z seperti itu. Kita lanjut lagi, selanjutnya ke isomer
isomer optis. Nah, ini kita ke isomer optis. Isomer optis selanjutnya adalah isomer optis. Isomer optis itu terjadi jika senyawa tersebut memiliki atom C asimetris atau atom C chiral, yaitu C yang dikelilingi oleh 4 atom atau gugus yang berbeda. Keduanya ya, kedua buah senyawa yang berisomer tersebut kita namakan sebagai enantiomer, atau dia mempunyai pasangan yang membentuk benda dan bayangan yang tidak saling menutupi bila dihimpitkan. Dan dia dapat bersifat memutar bidang terpolarisasi cahaya baik ke kanan ya dextro positif arah positif atau kiri levo arah negatif, dan bersifat sebagai suatu senyawa yang optis aktif. Nah, ini jadi untuk mengetahui suatu senyawa itu memiliki isomer optis atau tidak itu dilewatkan suatu alat ya. Suatu alat ini polarisasi cahaya oleh senyawa optis aktif melalui alat ini. Jadi namanya alat polarisator. Ini ada sumber cahaya, kemudian dia akan sumber cahaya ini akan masuk ke bidang polarisasi cahaya. Kemudian ada polarisatornya, terus sampelnya kita letakkan di dalam kuvet, kemudian dianalisis, kemudian nanti hasilnya adalah sinar yang dipolarisasikan. Nah, disinilah kita bisa mengamati sudutnya, ya, sudut putar dari senyawa tersebut. Nah, contoh isomer optis itu adalah dua buah senyawa yang membentuk bayangan cermin, ya, antara misalkan tangan kiri kita dengan tangan kanan kita, begitu, seperti ini. Ini kan membentuk bayangan cermin. Jadi antara tangan kanan dan tangan kiri di tengah-tengahnya itu merupakan cermin. Nah, kalau kita himpitkan maka ini akan bersatu ya, saling bersatu seperti ini. Nah, yang di tengah inilah yang kita sebut sebagai atom C chiral, begitu. Itu atom yang mengikat 4 atom yang berbeda. Ya. Contoh senyawanya adalah asam laktat di sini. Di sini C chiral yang ada di tengah-tengah itu mengikat satu gugus OH, kemudian COOH, ada metil dan atom hidrogen. Ini adalah cerminnya ya. Dan ini adalah senyawa asam laktat yang lain, ya. Jadi dia bisa memutar bidang terpolarisasi searah dengan jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Contoh yang lain selain asam laktat adalah senyawa 2-butanol. Senyawa 2-butanol ini memiliki isomer optis yaitu S2-butanol dan R2-butanol. Ya, ini. Jadi C-nya di sini 2-butanol itu termasuk senyawa yang memiliki isomer optis aktif karena C-nya mengikat 4 atom yang berbeda. CH3, H, OH, dan C2H5 seperti ini. Nah, ini kalau R itu posisinya seperti ini, ya. Dia memutar ke kanan ya, sedangkan S ini dia memutar ke kiri seperti itu. Jadi itu gambaran dua buah senyawa yang bersifat optis aktif. Nah, demikian penjelasan tentang isomer senyawa organik. Semoga bisa membantu. Silahkan mempelajari modul tentang isomer yang ada di e-learning. Untuk menguji pemahaman kalian tentang isomer, silahkan melakukan uji mandiri yang ada di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.